semesta dikatakan Robbil Alamin. Tapi kalau di dalam diri manusia dikatakan Robbin Nas, yang penguasa manusia. Ilahinas, Tuhannya manusia. Robbin Nas, penguasa manusia. Nah, kalau dia di alam semesta, Robbil Alamin, penguasa alam semesta. Kenapa? Semua yang ada di alam semesta ini, semua di dalam diri manusia. Terjadinya alam semesta ini, karena terjadinya juga dalam diri kita. Jadi apa yang terjadi di alam semesta, itu semua sudah terjadi dalam diri manusia. Jadi kita fokus saja di situ, sahabat beriman ya. Kita bagaimana kita menjalankan husnanya dulu ya. Jalankan husnanya pelan-pelan, kita berhijrah, sahabat beriman. Pelan-pelan ngajinya. Itu yang dikatakan ngaji roso kalau orang bahasa Jawa ya. Nah, kita pelan-pelan ngajinya ya. Ngaji rasa kita ini ya. Apakah kita mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar di dalam diri kita? Nah, husnanya dulu yang kita kerjakan. Sudah nampak husnanya, nanti Allah mempertemukan kita asmanya, yaitu alif, lam, lam, ha tadi. Nah, sudah ketemu alif, lam, lam, ha ini, berarti kita mengetahui jasad kita. Kita harus juga membaca jasad kita ini. Oh, tadi berarti semuanya adalah gerak-gerak di dalam diri saya, berarti semua sudah menjadi jasad. Nah, ini asmanya. Nah, kalau sudah menjadi asmanya, di situ kita sudah duduk tuh. Sudah ketemu tuh. Nah, tadi jadi asmanya lenyap ya. Tuhan yang nampak di situ. Kenapa sahabat beriman tidak ada yang mampu melihat diri Tuhan, itu hanya Tuhan sendiri. Jadi jangan sampai keakuan kita yang melihat bahwa diri kita adalah Tuhan. Akhirlah kita. Karena hanya Allah, hanya Tuhan sendiri yang mampu melihat. Nah, makanya saya katakan tadi, harus kita bagaimana kita mematikan keakuan diri kita ini. Itu yang paling inti, itulah bekal. Ya sahabat beriman, itulah bekal. Bekal yang artinya bekal, pokoknya kalau bekal ini kalau ditaruh di artinya diisi di dalam alam semesta ini bakalan muat. Itulah bekal yang betul-betul bekal. Tidak ada lagi yang lain sahabat beriman. Tidak ada lagi yang lain yang kita bawa, cuma itu saja. Kalau yang itu yang kita bawa, insya Allah ya, perjalanan kita kembali itu lurus ya, sampai kepada Allah. Nah, sudah dikatakan ihdina siratal mustaqim. Sesungguhnya di dalam diri manusia itu adalah jalan yang lurus. Itu artinya bagaimana rahasianya, bagaimana sirnya. Nah, itu nyawa kita. Rasa ini ikuti rasa itu. Nah, makanya dikatakan dalam Al-Quran itu sering dikatakan kami ya. Kami itu dia bagaimana dia berkata dengan akalnya atau dengan kekuasaannya. Nyawa ini sebagai kursinya, ya. Kursinya. Nyawa kita ini sebagai kursinya. Kelihatan dengan akal ini sebagai arsinya. Mereka itu artinya saling ngobrol. Dia saling ngobrol. Dia memandang, dia ngobrol. Dia bercerita dengan dirinya, makanya dikatakan kami tidak termasuk dengan dirimu, karena dirimu di situ masih merasa ada. Nah, kami itu tiga, artinya tapi tidak termasuk dengan antara salah satunya yang diajak bicara. Makanya dalam Al-Quran sering dikatakan kami, aku, kami, aku. Kalau dikatakan engkau, berarti dia masih jauh. La ilaha illa anta. Nah, itu masih jauh sekali itu. Masih kita katakan Tuhan di langit itu. Kalau sudah la ilaha illa ana, nah itu udah dekat. Udah nggak ada alasan dibatasi jarak antara waktu, jarak dan waktu. Itu udah nggak terhijab tuh. Makanya dikatakan kami itu tiga, tapi tidak diajak. Artinya yang satu ini tidak termasuk yang diajak bicara. Iya, artinya kucinya dia saling ngobrol, zat dan sifatnya ini ngobrol tuh. Apapun dia pandang itu akal ini menjabarkan terus nih. Ngobrol terus nih akal ini.
Ya, ngobrol terus, dia menjabarkan apa yang kamu lihat, tulisan, pokoknya dia menjabarkan terus. Ini yang dikatakan kalamullah. Kalau kita sudah dulu dalam tauhid, inilah yang dikatakan wahyu. Ya, inilah wahyu, inilah gelombang. Ya, gelombang. Ini yang dikatakan kalamullah, kalam yang tidak tersentuh oleh makhluk. Makanya dia berdirinya bersih terus, sahabat beriman. Tapi kalau kamu ikuti dia, sahabat beriman, ya, ikuti dia terus kamu ini, ya, kalamullah ini. Inilah yang mengkalamkan rasa tadi, yang membuat dia artinya akal ini mampu dia menjabarkan karena dari rasa tadi, dari nyawa kita ini. Karena nyawa ini kan yang menguasai diri manusia, sehingga yang tujuh ini bergerak semua, sahabat beriman. Ya. Yang sehingga bola mata ini bisa melihat, yang telinga ini bisa mendengar, yang akal ini bisa berfungsi, ini dari nyawa. Jadi kalau dia berkalam, kalau dia menjabarkan berarti otomatis dari nyawa ini, dari si kolbu ini, ya, dari sifat ini. Ya, semua sebenarnya, sahabat beriman, ya. Ya, semuanya. Makanya dia meliputi seluruh penjuru dalam diri manusia. Dikatakan rasa, itulah nyawa. Ikuti dia. Kalau dia menjabarkan jangan buat, ya jangan buat, ikuti dia. Tapi usahakan dia jangan diakui, artinya jangan dikuasai. Kalau kita menguasai, ya hati-hati kita. Inilah keakuan diri. Ya, coba sahabat beriman, kita lagi tidur, dia menjabarkannya. Kadang-kadang pikiran kita ini yang merusak, keakuan diri kita ini yang merusak akal tadi. Makanya kebanyakan manusia berbicara dengan pikirannya, bukan dengan akal sehatnya, sehingga menyesal ke belakang. Tapi bagaimana akal ini mampu menguasai diri kita? Berarti dia sudah mampu menguasai pikiran kita, sudah mampu menguasai keakuan kita. Makanya kalau kita macam menjabarkan sesuatu, bikin sahabat beriman, kalau sudah di luarnya diri kita menjabarkan tentang Tuhan, dan mereka artinya memprotes, itu berarti mereka berbicara dengan kepalanya, ya, berbicara dengan pikiran. Karena apa? Kalau kita berbicara tentang Tuhan, semua akan diterima oleh akal. Makanya dia tidak bisa bertolak belakang dengan akal manusia. Tapi pas akal ini, sahabat berimannya, kalau akal ini sudah sampai kepada makom Tuhan, dia akan lebur. Yes. Udah nggak ada akal tuh, ya. Udah lumpuh tuh akal, udah tenggelam akal. Karena udah nggak dibayangkan Tuhan itu, udah terang beneran. Sehingga akal ini tenggelam. Udah nggak dikaji lagi itu akal tuh. Artinya akal ini udah nggak mengkaji lagi, nggak menjabarkan lagi kalau tentang wujud Tuhan. Makanya malaikat Jibril itu sampai hanya di batas roh untuk menemani Nabi Muhammad kita naik ke mustawa untuk berjumpa dengan Tuhan. Malaikat Jibril ini katanya nanti artinya lebur, ya. Kenapa engkau malaikat Jibril, kenapa engkau tidak mengikutiku sampai ke mustawa, kata Nabi. Ya Rasulullah, kalau aku ikut denganmu Rasulullah sampai ke mustawa, saya akan hancur, saya akan lebur. Karena memang tidak bisa diakali, tidak bisa diumpamakan lagi, tidak bisa, udah nggak ada lagi kata, udah nggak ada lagi nama, udah nggak bisa diucapkan. Kalau masih bercampur dengan akal lagi, nanti akan timbul lagi dengan sifat keakuan tadi. Makanya kalau kita mengatakan Tuhan wujud, kalau mereka membantahnya, berarti mereka berpikir dengan akal. Padahal kalau kita memahamkan tentang diri kita, sahabat beriman, berarti kita harus mengenal Allah. Di situ akal itu artinya bagaimana lebur, sahabat berimannya. Akalnya hanya mampu menjabarkan, ya sahabat beriman. Akalnya hanya mampu menjabarkan sesuatu yang benar kepada diri kita. Tapi kalau dia sudah di makom Tuhan, dia lebur.
karena sudah menemukan yang benar tadi. Untuk apa lagi dia mau menjabarkan yang benar itu? Itu sahabat. Dia hanya menjabarkan yang mana yang benar, mana yang baik. Kalau dia sudah menemukan yang kebenaran, tentunya artinya malaikat ini udah enggak kenal mampu dia menjabarkan yang benar, memang karena yang ditemuinya sudah benar. Iya, sesungguhnya tidak ada yang ada, hanyalah adanya dia. Makanya dikatakan la ilaha Allah. La ilaha Allah. Kalau dalam konteks agama dia masih la ilaha illallah. Dari 4 makom tuh, ya. 4 kata di situ dia lari. Tapi kalau sudah dalam makomnya diri, la ilaha Allah. Sesungguhnya saya Allah. Sesungguhnya saya Allah. Asma ya asma. Bukan Tuhan. Karena di situ masih ada saya. Ya, tapi kalau sudah duduk dalam aku, sahabat beriman, itulah yang dikatakan ilah. Itulah Tuhan. Sembahlah aku, sujudlah kepadaku, aku. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kalau kita berdoa, kita mengamalkan sesuatu bacaan atau surat yasin atau yang bagaimana untuk hidup kita. Kita harus tahu yang duduk ini. Kalau kita masih berkodrat diri kita, masih berkodrat manusia yang duduk di situ, sampaikan. Tapi kalau yang duduk adalah Allah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sesungguhnya wujud kita adalah wujudnya, tapi wujudnya bukan wujud kita. Yang lebih gamblangnya tuh cermin, artinya yang lebih mudahnya tuh kita bercermin aja. Ya, kita bercermin aja. Pasti kita tahu yang di dalam cermin itu kan nggak memiliki dia nggak memiliki akal, dia nggak memiliki najis, hadas atau apapun. Dia nggak memiliki apa lagi, pokoknya dia hanya memiliki kesadaran. Dia hanya memiliki kosong, sahabat beriman, ada. Kita ini yang ada. Ya. Bukan yang kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Nah, itu yang dikatakan ayansa atau diri halus kita. Itulah yang jadi Tuhan. Itu yang jadi Tuhan, dan itu juga yang artinya yang jadi umat. Makanya dikatakan surat Al-Ikhlas tadi, sama-sama mengikhlaskan. Saya juga yang jadi umat, saya juga yang jadi Tuhan. Makanya bagaimana kita membangkitkan dalam diri kita antara keduanya. Ya, bukan langit dan bumi. Juga mampu menjadi Tuhan untuk umat kita, untuk hamba kita. Ada sifat kehambaan di situ bagi Allah. Sifat kehambaan bagi Allah ini hanya menyembah kepada dirinya sendiri dan tidak bersekutu dengan dia tadi. Berarti dia di situ sudah menjadi Tuhan si hamba ini. Makanya kita harus bangkitkan kedua artinya antara keduanya itu.
Apakah kita mampu? Mampu, artinya bisa berdiri, tapi dengan syarat apa tadi? Kita harus mencapai husnanya dulu. Husnanya, ada yang mampu melihat bahwa itu wujud Allah itu selain Allah itu sendiri. Selain diriku sendiri atau sifatku sendiri. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beraman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu, artinya sebenar-benarnya takwa. Artinya sampai kita ke situ, sampai ke dia, sampai ke aku. Jangan sampai hanya di zatnya, jangan sampai hanya di ruhnya. Jangan kita sampai hanya di ruhnya, jangan sampai kita hanya di zatnya, jangan sampai kita hanya di sifatnya. Tapi kita harus sampai benar-benar kepada aku. Kepada aku. Kepada dia, kepada Tuhan. Makanya sudah beriman nih. Kita sudah beramanah nih. Ya ayyuhalladzina amanu, sudah beramanah. Lepas itu amanah ini, lepas itu ilmu itu kita sudah jalankan dalam setiap hari, artinya dalam setiap hari. Orangnya berarti dikatakan sudah bertakwa tuh. Yang dikatakan takwa itu orang yang bagaimana menjalankan kesehariannya dengan ilmunya. Nah, itu yang dikatakan takwa. Tapi Allah di situ suruh juga bertakwa lagi. Itu sahabat beriman. Bagaimana kamu sudah hakikat, kamu harus naik ke marifatnya biar ketemu wujudnya itu. Nah, tadi kan dikatakan untuk iman kan berarti masih ranah kita di amalia atau yang dikatakan hukum atau yang dikatakan syariat. Itu konteks iman. Ya, masih dalam konteks iman ya. Masih dalam konteks iman. Allah menyuruh kita sudah bagaimana sudah beriman tapi disuruh bertakwa lagi. Makanya kita ini harus artinya jangan kita hanya mengatakan bertuhan, sahabat imannya harus kita perlu benar-benar artinya merasakan tajridnya, merasakan tafsirnya ya, artinya merasakan dan mengalami. Ada yang mau bernarasi silakan. Mungkin Bolim siapa ini? Mungkin Bang Yeni silakan. Bang Alan silakan. Bang Taufik silakan. Iya ada Pak, ada tambahan. Sama-sama belajar ya Pak. Tolong disimak kalau salah ya Pak. Iya, alhamdulillah. Jadi assalamualaikum semuanya, semuanya saya dapat hidayah dari Allah semua yang ada di room. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saudara seiman, ya jangan sia-siakan ini peluang besar untuk ngaji malam ini sama Abah. Mencari yang gaib, menemui yang batin. Sebenar-benar diri itu itulah adalah hayat. Sebenar-benarnya hayat itu adalah nyawa. Sebenar-benar nyawa itu adalah napas. Sebenar-benarnya napas itu adalah ruh. Sebenar-benarnya ruh itu adalah Nur Muhammad. Sebenar-benarnya Nur Muhammad itu adalah zat. Sebenar-benarnya zat itu adalah Tuhan. Sebenarnya Tuhan itulah yang sebenarnya nama, yang bernama Allah. Insyaallah Abah. Lanjut.
Oh, jatuh. Diri saya ini dikuasai oleh Allah. Baru kita ngomong tuh Bismillah. Hanya Allah yang berbuat di situ. Hanya Allah yang berkehendak di situ. Hanya Allah yang bekerja di situ. Hanya Allah yang menolong di situ. Hanya Allah yang mencari nafkah di situ. Makanya dikatakan mencari nafkah untuk istri itu dikatakan ibadah. Tapi kalau tidak sampai kepada Allah, mana ada kata ibadah di situ? Nggak ada. Menafkahi istri itu ibadah. Tapi kalau nggak sampai kepada Allah, nggak sampai kepada yang Bismillah tadi, itu tidak masuk kategori dalam ibadah. Karena kita dengan keakuan kita, artinya bagaimana kita menafkahi istri kita tadi. Kalau sampai kepada ibadah sahabat beriman, apa yang mereka makan dari anak-anak kita, dari istri kita akan berkah semuanya. Dan juga yang abang Taufik ini katakan, ya, ruh di dalam diri kita ini jatuhnya kepada zat. Ya. Karena zat itu ada dua. Ya. Yang pertama dikatakan zat tuna. Ya. Zat tuna ini jatuhnya ke makhluk. Ya. Ruh dalam diri kita. Ya. Ruh dalam jasad kita. Ini yang dikatakan ruhi. Ya. Ruhi. Nah, makanya adanya kun fayakun ya. Kunnya ini artinya kun fayakun ini artinya jatuh kepada dua zat. Keduanya zat kunal. Zat kunal. Ya. Jatuhnya kepada siapa yang dijadikan? Pada manusia. Apa pada manusia? Yaitu adalah nyawa kita. Kalau kepada makhluk yang dikatakan zat tuna. Ya, zat tuna ini makhluk, roh makhluk. Ya, roh makhluk. Makanya kodratnya jasad itu adalah roh ya, ruh. Tapi bukan yang dikatakan ruhani. Ya, makanya ada ruha, ada ruh, ada ruhi, ada ruhu. Ya, ada ruhu, ada ruhi. Ya, ruhku kata Allah. Ya, berarti dikatakan ruhani. Kalau dia di hewan ataupun di artinya dalam diri kita sebagai kodratnya jasad, itu yang dikatakan ruh. Ya, ruh ini makhluk. Ini kodratnya jasad. Tapi yang menggerakkan siapa mereka? Yang menggerakkan adalah ruhani. Ya, ruhani atau ruhnya Allah tadi yang dikatakan nyawa bagi kita atau ayam salbita. Ya, inilah diri halus yang menggerakkan. Itulah zat. Zat inilah makhluk sahabat beriman. Ya. Makanya dia dikatakan di kursinya Allah, jangan kamu bertafakur kepada zatku, kata Allah. Ya, kenapa? Dia kodratnya makhluk. Ya, zat jatuhnya pada zat tuna. Ya. Yang zat tuna tadi, yang bukan makhluk tadi, yang dijadikan tadi, yang dihembuskan tadi, yang bukan makhluk, itulah zat tuna bagi kita. Itu nyawa bagi kita. Makanya jangan bergantung hidupmu kepada ruh, tapi kepada diri, ya, pada diri, atau kepada artinya nyawa kita. Jangan kita bergantung kepada ruh. Yang hidupkan manusia adalah ruh, tidak. Ya. Ruh itu cuma kodratnya jasad, sahabat beriman ya, kodratnya jasad. Makanya dia kalau kita masuk dalam hakikat, ini akan disebut dengan tujuh ruh ya. 7 ruh, termasuk yang mewakili artinya ruh dofi. Ya, terjadinya 7 petara langit dan bumi di dalam diri kita. Ini perjalanan artinya makhluk sahabat beriman ya. Tapi yang sesungguhnya dalam ruh itu yang menggerakkan itu ada ruhku kata Allah ya, yang dikatakan ruha ya. Ruh zat dari zat tunggal tadi yang ditiupkan tadi. Setelah sempurna kejadiannya, maka kutiupkan ruhku kata Allah, maka sujudlah kamu kepadanya. Di situ ada ruhi. Ya. Di sini Allah menyuruh kita lagi nih berpikir nih. Ya. Karena apa? Al-Quran ini tempatnya orang-orang yang mau berpikir. Tempatnya orang-orang yang mau artinya berakal. Al-Quran ini kalau kita cuma membaca, tapi kita harus perhatikan perumpamaan-perumpamaan di dalamnya. Al-Quran ini, biar kita mampu mentadaburi. Tapi kalau kita hanya full pokoknya lancar tuh ngaji, lanjut terus, itu membaca tuh sahabat namanya, membaca namanya. Tapi kalau ngaji beda lagi. Ngaji itu kalau dalam bahasa
Islam Nusantaranya, artinya para wali-wali dulu ngaji ini kan mengkaji, ya, mengkaji. Makanya ngaji ini asal dari kata kaji, ya, bukan bahasa Arab ngaji ini, ya, bukan bahasa Arab tapi bahasa para wali-wali kita dulu. Ngaji ini mengkaji, ya. Mentadaburi harus kita paham di situ tuh. Ya. Allah suruh kita berpikir tuh, kalau kita tidak disuruh berpikir, ya, kita di situ kayak iblis nanti. Ya. Iblis ini kan nggak mau sujud, ya, nggak mau sujud kepada ruhi, kepada jasadnya Adam, ya. Dia nggak mau sujud kepada Adam, padahal Allah sudah menyuruh dia, kan sudah menyuruh dia tuh, hai iblis, kamu sujud kepada Adam. Tapi iblis ini lihat itu sosok, ya, manusia, nggak mau sujud dia. Saya hanya sujud kepada Allah walaupun saya tidak nampak, katanya iblis. Makanya dia cuma ngaku doang tapi tidak pernah lihat wujudnya Allah. Makanya jangan sampai kita kayak dia, kayak iblis, cuma ngaku doang tapi tidak pernah merasakan wujudnya Allah tadi. Karena sih saya ini enggak, Apa? jaringan saya bagus enggak? Bagus, kedengeran, tenang aja. Bagus, jelas apa jelas? Ini saya tuh mau ngomong itu loh. Jaringan saya bagus enggak kan Nevi? Atau kecil suaranya? Bagus. Bang Taufik bisa nggak on cam? Ini TikToknya kalau nggak terungkap nanti tahu-tahu. TikToknya marah. TikTok kita nggak seperti itu ya. Bagus, jaringannya bagus. Oh jelas, karena sih kau bengong ya. Iya jelas suara. Ini Iya. saya tuh ada peringatan. Makanya pas kita membaca di situ, ya, setelah sempurna kejadian. Nah, sesungguhnya di dalam ruhi itu ada ruhnya Allah yang menggerakkan ruhi tadi. Amruhu dalam surat Yasin, ya, 82. Jadi di dalam ruhi itu ada yang menggerakkan, ada yang mampu menggerakkan, ya. Walaupun ruhi ini sudah artinya menyempurnakan dirinya, ya. Sudah ada ruhnya bulu, ruhnya kulit, ruhnya tulang, ya, sampai 7 lapis manusia nih. Ya, berlapis-lapis nih. Sampai berbentuk tapi belum bergerak. Belum afal di situ. Ya, belum ada hayat di situ. Belum ada ruhu tadi. Nah, pas sudah setelah sempurna kejadiannya, baru ditiupkan ruhnya tadi, ya. Disuruh kita berpikir. Nah, inilah artinya ruh itulah kodratnya, artinya kodrat makhluk, sahabat teman. Jadi jangan kita berpegang kepada zat, artinya ruh, ya. Karena dia makhluk, ya. Nah, inilah yang dikatakan nurul Islam, ya, atau alam, ya. Tapi bagaimana kita harus berpegang kepada hayat, artinya ya kepada nurani, atau yang dikatakan rasa, ya, atau diri, atau yang dikatakan kalau dalam tahudun aku, ya, atau hu, atau diri sejatinya manusia, atau diri kesadarannya manusia. Nah, itu yang kita harus pegang, ya. Jadi jangan kita, inilah yang artinya pentingnya, sahabat beriman, kita bagaimana harus mengenal kodrat-kodrat batin-batin Allah yang hak dan yang batil bagi diri kita, ya. Makanya kalau kita mengatakan Allah itu zat, jangan kafir, artinya kita kufur di situ, ya. Allah itu zat, ya. Allah zat itu Allah yang mana dulu? Allah atau Allah yang Tuhan, atau Allah asmanya? Kalau zat, kalau Allah itu zat dalam tingkat asma, memang benar. Nah, karena kita jasad ini adalah zatnya yang nampak kita ini. Nah, inilah batasan makhluk. Nah, ini yang dikatakan Allah. Ya, kita inilah asmanya. Ya, inilah yang dikatakan alif lam lam ha. Alif aftar nih. Kita ini alif aftar, alif yang muncul dalam Al-Quran, alif yang nyata, alif yang sudah terlihat. Nah, kita inilah. Makanya dia, kalau dia tidak terlihat, makanya kenapa alif itu lenyap dalam huruf ba? Karena dia masih tersirat. Ya, dia masuk dalam huruf ba, ya, masih kesendirian di situ dalam batin, ya, dalam nyawanya sendiri, dalam sifatnya sendiri. Dikatakan sifat latain bagi dirinya, atau
sifat kesendirian bagi dirinya. Makanya ingin kujadikan, artinya bagaimana kujadikan umat untuk, artinya saya jadikan umat untuk diriku sendiri, bagaimana umatku itu memanggil diriku ini Tuhan. Ya, makanya hamba itu adalah dirinya, dia juga adalah Tuhan bagi dirinya. Hamba bagi dirinya, Tuhan bagi dirinya. Makanya dikatakan hamba Allah. Ya. Hamba Allah itu sebenarnya Tuhan itu sendiri. Tidak ada di situ, tidak ada hamba, di situ tidak ada. Pokoknya artinya satu dia. Ya. Nah, ini yang dikatakan ahad. Ya. Bagaimana menuju yang dua sampai kepada yang satu. Jadi bukan manusia yang artinya bukan manusia yang artinya bukan ruh yang menghidupkan manusia, ya, tapi diri. Ya. Makanya kita harus sholat itu harus yang sholat adalah diri, ya, bukan ruh, ya, bukan nafas. Ya. Kalau memang nafas yang sholat, kenapa tidak tinggalin saja jasadmu di rumah nafas yang sholat? Nah, ya. Gitu. Jadi diri yang sholat, diri, ya, rasa kita artinya nyawa kita ini sahabat beriman. Nah, itu yang dikatakan kun fayakun, ada zat kunah, ada zat kunal, ya. Nah, kunalnya jatuh di manusia, kunahnya jatuh di alam semesta. Ya, inilah kehidupan nih. Kehidupan nih. Ini yang dikatakan nurul, ya. Nah, kalau dalam bahasa hakikat dia Muhammad. Ya, dia Muhammad. Nah, karena apa? Di dalam nurul itu ada nurin yang menggerakkan itu, yang bisa membuat mereka itu hidup. Ada nurin di situ. Tapi jangan kamu bergantung kepada mereka, bergantung kepada yang sir tadi, yang nurin tadi. Makanya dikatakan nurul ala nurin. Ya. Nurul itu Islam, artinya kehidupan alam semesta ini. Ya. Nah, dia kodratnya agama Islam, artinya Islam ini sendiri, nurul Islam, ya. Nah, itu yang dikatakan. Inilah kehidupan alam semesta ini. Tapi kita jangan tertuju kepada, artinya tertuju kepada nurul ini. Contohnya kepada Nur Muhammad tadi. Ya. Nah, gitu. Tapi kalau kita masih mengkaji hakikat, Nur Muhammad ini akan kita pakai sebagai nur hak Allah, ya, nur hak Allah, atau yang dikatakan hayatnya Allah. Tapi kalau sudah kita masuk dalam tingkat marifat, ini sudah tidak dipakai, ya, Nur Muhammad ini. Hanya dikatakan aku, ya, atau hu di situ. Karena sudah bukan dalam potensi kita, bukan lagi potensi tentang alam, ya. Bukan tentang lagi kehidupan, tapi bagaimana tentang diri, tentang dirinya Tuhan itu. Ya. Makanya ada pembahasan dalam tauhid itu tentang tauhudun, ya. Tentang tauhudun itu tentang menuju yang satu. Ya. Apapun yang disebut di dalam diri kita itu tetap Tuhan. Nah, itu menuju yang satu. Tapi kalau masih dalam tingkat marifat, hakikat, ya, toreka, ya, itu masih mengandalkan rasa. Kalau hakikat masih mengandalkan kajian, ya. Ya, kalau Bang Hamba tolong jabarkan Nur Muhammad itu seperti apa. Kalau kita masuk dalam kajian Rasulullah, sahabat beriman, ya, Rasulullah, ya, atau utusan Allah, itu masuk dalam kodrat Nur Muhammad, ya. Sifat menghambakan, ya, sifat menghambakan bagi Tuhan, ya. Tapi kalau kita sudah masuk dalam tingkat marifat, ini sudah tidak ada Nur Muhammad, sahabat beriman, ya, sudah lenyap, ya. Di situ dia sudah artinya dia sudah menjadi nurani atau nur hak Allah, ya. Ini Nur Muhammad ini, ya. Kalau Nur Muhammad ini masih dalam kajian hakikat, sahabat beriman, ya, hakikat. Inilah yang hidup tuh. Semua yang hidup di alam semesta ini adalah Nur Muhammad, ya, Nur Muhammad, ya. Makanya sama halnya contohnya ini, ya, ada satu senter, ya, satu senter. Senter ini kan di dalam senter itu kan ada baterainya nih, ya. Ini sebagai inti, ya, sebagai inti untuk senter itu, ya. Inilah yang senter ini yang dikatakan Nur Muhammad, ya, Nur Muhammad.
pas senter ini menyalakan cahaya, siapa yang mengenai itu yang hidup. Ya. Nah, kalau dia artinya menyala senter ini ya, di mana cahayanya artinya bersinar, di situ dia mengenai sesuatu benda atau sesuatu mana, nah, itu yang dikatakan kehidupan. Nah, tapi Nur Muhammad ini ada yang mengendalikan di dalam, yaitu baterai itu sendiri. Baterai. Itulah yang dikatakan Nurul ala Nuril. Nuril ala Nuril ya. Nah, itulah perumpamannya sahabat Bima, kiasannya. Sama halnya dengan senter. Sama halnya juga macam seseorang kalau macam kaca ya, kaca. Kaca ini kan artinya sifatnya ya, sifatnya mudah pecah, kaca. Nah, ini kaca ini artinya wujud aslinya ya, wujud aslinya Tuhan itu. Ini kiasan ya, ini kiasan. Nah, tapi pas kaca ini sudah bermaujud sahabat beriman ya, menjadi Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini sudah menjadi apa kaca ini? Sudah menjadi gelas, sudah menjadi piring ya. Nah, sudah menjadi, pokoknya sudah menjadi mangkuk kaca semua ya, piring kaca. Tapi sifatnya sama, tetap sifat pecah. Nah, sama halnya dengan itu sahabat beriman ya. Udah nggak kelihatan tadi tuh ya, tapi dari sifatnya asalnya adalah sifat asalnya adalah kaca, tapi pas dia sudah menjadi mangkok ya hilanglah kaca tadi. Nah, ini yang dikatakan maujud ya, dia sudah menjadi mangkok, menjadi piring, menjadi gelas. Nah, sudah nggak ada itu yang kaca tadi, udah nggak ada tuh. Nah, makanya Nabi Muhammad naik langit ke-7 dia untuk berjumpa dengan Allah, sampai di sana nggak lihat Allah ya, nggak lihat wujud Allah ya. Dari kiri ke kanan nggak lihat Allah tuh. Nah, tapi bagaimana turunlah peringatan sesungguhnya di tanda-tanda kebesaranku, artinya di dalam dirimu itu ada tanda-tanda kebesaranku. Apakah engkau tidak melihat? Apakah engkau tidak mengerti tentang kejadian dirimu? Tapi kalau dalam bahasa hakikat, ya sesungguhnya kamu itulah aku itu. Ya. Muhammad itu aku juga. Gitu sahabat beriman ya. Makanya dia kosong, tapi ada. Mana yang ada? Itu diri kita itu yang jasad itu. Sahabat beriman ya. Makanya dikatakan Allah itu goib ya. Allah itu goib, bagaimana? Asma Allah ini kita goibkan, jasad kita ini sahabat beriman. Nah, disitulah hanya yang kelihatan hanyalah Allah. Yang kelihatan hanyalah Tuhan ya. Allah sudah goib tuh, udah nggak pakai kalam lagi, udah nggak pakai asma lagi ya. Tapi kalau kita masih mengatakan ya Allah, ya Tuhanku, nah itu masih berjarak tuh ya, masih jauh banget. Tapi kalau kita sudah tidak artinya mengatakan lagi, sudah tidak kita mengasmakan lagi, nah, hanya cukup kita memandang dengan kekuasaannya, dengan arsinya ya. Inilah pandangan ini, melihat wujudnya ya. Cukup kita mengkalamkan di dalam diri kita saja, dekat ya, lebih dekat daripada urat leher kita ya. Cukup kita memandang zahirnya ini ya, berkalamlah kamu di dalam dirimu, bermunajatlah ya. Nah, ini yang dikatakan Allah yang meminta, Tuhan yang mengaminkan. Nah, karena kalau sudah masuk dalam kajian ketuhanan, mengenal diri sahabat beriman ya, mengenal diri atau bagaimana kita ingin mengenal Allah, berarti mengkaji diri ya. Nah, potensi Allah ini dia naik ya, menjadi sebuah asma. Alif lam lam ha ya. Kita disuruh mencari pemilik alif lam lam ha tadi siapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katakan dalam surat An-Nasr dia bagaimana artinya yang menguasai ya, artinya rajanya manusia, yang menguasai manusia atau Tuhannya manusia ya. Itulah yang tidak setara dengan artinya tidak setara dengan artinya yang lain ya. Semua memilikinya sahabat dunia, seluruh dunia yang dikatakan manusia, yang dikatakan makhluk, semua memilikinya ya. Tapi kalau kita mengatakan siapa lagi pemilik nyawa itu,
Itu berarti sudah lewat di lingkaran Al-Quran, sudah bukan kajian Al-Quran, ya. Karena Al-Quran hanya cukup 30 juz, ya. Hanya sampai pada 30 juz, bukan 31 juz. Berarti cuma sampai di surat An-Nas, ya. Anas hanya mengatakan Robil alamin dengan Robin Nas, ya. Tuhannya manusia, Tuhannya alam semesta, ya. Kalau kita mengatakan siapa lepas itu pemilik Robi ini, siapa pemilik nyawa ini, udah nggak ada keterangannya tuh, udah nggak ada, karena Al-Quran udah cukup 30 juz, nggak ada 31, 32, udah nggak ada. Inilah iman, sahabat beriman, ya. Makanya kita harus meyakini Allah itu dengan cara Al-Quran, meyakini beriman kepada Allah itu harus dengan cara Al-Quran, jangan dengan cara kita sendiri. Sesat kita nantinya, sahabat beriman, ya. An-Nas sudah lengkap tuh 30 juz tuh. Sudah lengkap menjadi batang tubuh manusia. 30 kenikmatan dalam diri kita, inilah yang muncul. Juz, inilah diri kita, inilah jasad. Ini yang dikatakan juz, inilah yang dikatakan kitabullah, inilah yang dikatakan asma, inilah yang dikatakan ilmu, inilah yang dikatakan sir, inilah yang dikatakan ihsan, inilah yang dikatakan segala-galanya, inilah yang paling mulia di seluruh penjuru manusia, artinya di seluruh penjuru seluruh makhluk. Tapi kalau kita masih membawa kehidupan kita dalam kehidupan makhluk, ya akan terlihat makhluk, ya. Kalau kita masih membawa kehidupan kita dalam kehidupan dunia ini, masih kehidupan makhluk, ya akan terlihat makhluk. Apapun yang kamu lihat itu makhluk semua. Tapi kalau kamu membawa dirimu dalam keakuan Allah, semua yang kamu pandang-pandang itu adalah wajah-wajah Allah. Semua yang kamu pandang itu adalah wajah-wajah Allah, bukan lagi wajah manusia. Bertubuhkan Muhammad, berwajahkan Allah. Makanya Muhammad itu tidak mimha mimdal itu tidak memiliki wajah, cuma memiliki kepala, kaki, perut dan kaki. Inilah yang dikatakan mimha mimdal, dan tidak ada di Muhammad, yaitu wajah, berarti ada kepada Tuhan, yaitu Allah. Makanya hanya kepada Allah, matanya, penglihatannya, kalamnya, pendengarannya, nafasnya, semua yang ada di kepala ini, semua dia. Yang bergerak ini adalah sifatnya, sifat kebesarannya yang dikatakan akbaru. Makanya dia panggil Allahu Akbaru. Datang orang salat tuh, ya. Allah adalah namaku, Hu adalah zatku, Akbar adalah sifatku. Ya. Ini yang dikatakan Rabbani, Nurani, dan Ruhani. Manggil tiga-tiga tuh. Tapi kalau kita masih mendatangi masjid dengan keakuan manusia, masih kita membawa dengan keakuan kita, keakuan dunia, disitulah celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Makanya jangan kita bergantung kepada kehidupan makhluk, sahabat beriman, ya. Kita bergantung kepada diri, ya. Inilah yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya, diri itu jalan yang lurus tuh, yang ada dalam diri manusia. Kalau kamu ngikutin dia, tidak akan tersesat, ya. Yang penting ikutin dia. Dia akan menjabarkan dengan kebenaran-kebenaran. Dia akan turunkan laduni, dia akan turunkan ilham, hidayah, segala apapun. Bagi untuk artinya bagaimana kamu untuk artinya belajar untuk jalan pulang. Jangan kita membawa kehidupan kita di kehidupan makhluk. Inilah kehidupan keakuan diri, ya. Saya inilah ciptaan, saya inilah dari tanah, saya ini bodoh lah, saya ini orang tidak punya apa-apa lah, saya ini. Ini kata-kata menyekutukan diri, sahabat beriman. Ini kata-kata makhluk, ya. Saya ini tidak bisa apa-apa lah, saya ini fakir ilmu lah, saya ini. Padahal Allah sudah memuliakan kamu dengan akalmu tadi. Bagaimana kamu harus mampu membaca dirimu?
Ngaji roso orang Jawa bilang. Ya. Ngaji dirimu. Kalau kita memang tidak memiliki mursyid atau di sana atau di kamu, artinya tidak ada seorang mursyid yang ngaji, karena kita sudah dimuliakan oleh Allah, dibuat artinya dijadikan dengan kunya, artinya dengan fayakunya Allah, dengan semulia-mulianya, yaitu diberikan akal untuk kamu harus membaca dirimu. Ikro ya Rasulullah. Apa yang mau dibaca? Ikro ya Rasulullah, sampai digelar umi. Ya. Makanya waktu malaikat Jibril turun dari langit, sahabat beriman menemui Rasulullah, dan dia artinya memberikan pertanyaan kepada Rasulullah. Apa itu iman? Apa itu Islam? Terakhir apa? Apa itu ihsan? Nah, ihsan itulah marifat. Ihsan itulah diri sabita. Ihsan itulah diri halus. Ihsan itulah kodrat iradat samar basar kalam hayat, dan ihsan itulah artinya jalan yang lurus. Makanya dikatakan ihram. Itu sir, nyawa bagi kamu. Ihsan. Makanya kalau kita kaji alif lam lam ha, akan muncul ihsan di situ. Ya. Makanya Islam ihsan satu, ya. Yang kemarin 165, ya. Saya sudah pernah kaji di sini, sahabat beriman, muncul sampai 30 sebagai kenikmatan dalam diri kita, muncullah juz yang dikatakan ihsan. Inilah kita. Karena apa? Kalau kamu mencari ihsan, tidak akan kamu menemui, ya, karena dia sudah kosong. Tapi ada, adanya itu adalah dirimu itu, jasadmu itu, makanya ada sifat wujudnya. Jangan pula kamu mengatakan itu kan sifat wujudnya kan lain artinya. Itu nanti kita nggak bakalan beriman sampai mati pun, sampai tua pun nggak bakalan beriman. Karena apa? Artinya bagaimana sifat artinya tauhidmu tadi sudah mencampur-campurkan dengan pikiran. Iya, makanya syahadat itu artinya syahadat bagaimana pernyataan. Tapi banyak yang mengingkari. Ya. Karena mereka bertanya siapa yang disaksikan dan siapa yang menyaksikan. Kenapa mereka bertanya dengan pikiran mereka? Mereka berpikir dengan pikiran mereka, bukan dengan hati mereka, bukan dengan akal sehat mereka. Itu pernyataan, sahabat beriman, bukan pengakuan syahadat itu, bukan pengakuan, pernyataan wajib. Makanya awal di rukun Islam wajib kamu. Tidak ada yang dibatasi di situ, mau zomir, mau zohiru, kamu apa? Kamu harus syahadat. Itu pernyataan, sahabat beriman, mutlak dia. Asyhadu an la ilaha illallah, saat kamu menyentuh rasamu di dalam diri kita sebagai nyawa, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, memandang diri kita ini yang sempurna. Sudah. Berarti kita sudah paham tuh. Berarti yang dikatakan la ilaha illallah itu berarti rasa saya. Sehingga rasa ini kosong di dalam diri saya menjadi gelap yang dikatakan basiro, sehingga terang nih. Sudah menjadi terang nih, dikatakan ainul basiro. Sudah terang benerang di balik artinya nur ilahiyahnya tadi. Kalau kita mandang dengan akal, ini tidak akan wujud. Ini nggak bakal wujud ini. Makanya kalau kita mandang manusia, kalau kita mandang dengan akal, tidak akan bisa. Ya. Tapi bagaimana tadi akal yang artinya yang saya katakan malaikat Jibril tidak mampu mengikuti Nabi kita sampai ke mustawa untuk berjumpa dengan Allah. Malaikat Jibril ini lenyap, artinya lebur. Ini pernyataan, ini iman, ini tauhid. Makanya dikatakan tauhid itu berhubungan. Tapi kalau belum berhubungan, belum merasakan tafsir dan tajridnya, belum mengalami dan merasakan, itu bukan tauhid. Berarti masih Tuhan di sana, aku di sini. Itu ajaran berhala. Tapi dalam Islam tidak pernah mengajarkan Tuhan di sana, aku di sini, atau Tuhan di atas langit, atau duduk di singgasananya di ars.
Itu Tuhan itu bilang itu. Sama hanya berhala. Berarti antara Tuhan dan saya berarti dua dong. Katanya Laisa kami selihin. Tidak ada yang setara dengannya. Kalau tidak ada yang setara, kenapa kamu harus merasa nyata? Kenapa kamu harus merasa wujud? Kan dia memiliki sifat wujud. Kalau memang dia Laisa kami selihin. Kalau dia memang Laisa kami selihin, maha berilmu, kenapa juga kamu harus merasa berilmu? Kalau dia maha kuat, kenapa kamu juga merasa kuat? Berarti kamu sudah mensetarakan Allah dengan dirimu. Ini yang dikatakan sekutu bagi dirinya. Makanya kalau kita mengatakan Laisa kami selihin, harus paham dong. Apa yang dikatakan Laisa kami selihin? Harus sadar, betul-betul paham itu Laisa kami selihin apa. Kalau sudah Laisa kami selihin Tuhan, berarti manusia di atas dunia yang tidak ada, hanya Dia yang ada. Tidak ada yang setara dengannya. Tapi kalau kamu masih merasa ada, tapi kamu mengatakan Laisa kami selihin, lantas dirimu masih merasa memiliki, merasa ada. Berarti sama halnya kamu menduakan Allah dengan dirimu. Makanya dikatakan tiada Tuhan selain aku. Kamu sudah menduakan Allah, kamu sudah ngaku-ngaku Tuhan tuh. Untuk apa dikatakan la ilaha illallah? Tidak ada ajaran dalam Islam, ya. Artinya bagaimana kita tidak ada sahabat beriman. Ajaran dalam Islam artinya ajaran yang menyimpang hak-hak kebenaran, berarti dia hanya menyuruh kita bagaimana kita mencari Allah, mencari Tuhan. Ya. Islam hanya memegang kebenaran. Ya. Tapi kalau belum ada Tuhan dalam dirinya, apapun yang dia lakukan itu belum benar. Bukan saya memvonis orang-orang itu tidak benar, tidak. Ya. Tapi kalau orang belum menemukan artinya dirinya, artinya di dalam dirinya ada Tuhan, apapun yang dia sampaikan, apapun artinya tidak akan benar. Artinya benar itu tidak akan sampai kepada Allah. Perbuatan yang benar itu sampai kepada Allah. Makanya tenggelamkan sahabat berimannya keakuan kita, sehingga kita tenggelamkan dengan keakuan kita munculkan husnanya, ketemulah asmanya sebagai zohir kita, yaitu dikatakan alif lam lam ha, baru kita ketemukan asma ulnya yang diketemukan adalah ulnya. Itulah Tuhan, itulah dirimu, Tuhan bagi dirimu. Tapi Tuhan bagi dirimu yang melihat hanyalah Tuhan. Tapi kalau kamu masih melihat Tuhan dengan keakuan, kafirlah kamu. Itulah dirimu, harus mengikuti. Itu yang dikatakan aku. Allahu. Ikuti dirimu. Ya. Jangan mencari-cari dia yang tidak ada di luar sana. Walaupun kamu lari ke langit, walaupun kamu lari ke ujung dunia, walaupun kamu lari ke ujung alam semesta, nggak bakalan ketemu. Tapi bagaimana kita mencari yang tidak ada di dalam diri kita? Sesungguhnya dia sudah mewujud dan wujud, sahabat beriman. Terang beneran di sebalik nur ilahiyahnya. Tapi kalau kita masih memandang dengan keakuan kita, tidak akan sampai kita. Makanya iblis nggak mau nyembah, ya, karena dia lihat apa? Dia lihat jasadnya Adam tuh. Aku nggak mau sembah ya Allah. Masa aku mau nyembah kepada Adam? Dia nggak mau. Sama halnya di dalam Al-Quran tadi, karena dia ada ruhi di situ, dia nggak mau banyak menafsirkan Al-Quran itu. Oh, ini ada ruhi nih, ciptaan nih, nggak mau saya. Masa bodoh. Padahal Allah di situ suruh kita berpikir.
Makanya Al-Quran itu tempat orang-orang yang bagi yang berpikir mendapat pengajaran tentang Tuhannya. Ya. Nah, berpikir itu yang dikatakan makna dalam Al-Quran, bukan tafsir. Bagaimana untuk orang-orang yang ulul albab itu orang-orang yang memiliki akal sehat, yang memiliki pikiran sehat. Sesungguhnya langit dan bumi, artinya bagaimana, artinya seluruh, artinya yang bernyawa di atas dunia, ada tanda-tanda kebesaranku. Bagi orang-orang yang ulul albab, bagi orang-orang yang mau berpikir berpikirnya Allah, berpikir dengan hati. Tidak ada lain sahabat beriman ya. Masa depan itu adalah artinya jebakan bagi manusia, ranjau. Ya. Masa depan adalah ranjau bagi manusia. Bagaimana masa depan itu menggulingkan diri kita ini untuk membawa kehidupan kita dalam sifat artinya kehidupan makhluk, sehingga apa yang kita pandang adalah dunia. Rumah kita dunia, istri kita dunia. Padahal di dalam Al-Quran sesungguhnya anak-anakmu itu apa yang kamu lihat itu adalah cobaan bagimu. Ya. Makanya jadikanlah dia akhirat dunia ini ya. Kenikmatan bagi alamnya Rasulullah. Nikmati sekarang akhirat ini ya. Nah, ini yang dikatakan surga. Kalau hidupmu baik-baik, kalau hidupmu mampu bersyukur, kalau hidupmu mampu berjalan ke jalannya Allah, inilah nampak tuh jannah hijau ya, meliputi seluruh alam ini. Ada airnya, ada sungai-sungainya, ada tanah yang subur. Inilah jannah. Makanya nikmati. Karena apa? Di dalam kenikmatan pasti orang mati. Dikatakan nikmati. Inilah taman Rasulullah yang selalu dijaganya oleh Allah nih. Yang hancur itu cuma manusia, sahabat beriman. Tapi kalau buminya sahabat beriman, alam semestanya ini senantiasa dijaga oleh beribu-ribu juta triliun oleh malaikat. Sehingga sudah berapa kali sahabat beriman di alam semesta ini, di dunia ini, manusianya beradab-adab untuk artinya hidup sahabat beriman ya. Entah kita ini mungkin sudah di 2070 yang kalinya untuk hidup di dunia. Ya, entah kapan lagi ya, akan berlanjut karena hanya cuma manusianya yang berganti. Makanya dikatakan kiamat, kehancuran, bukan kehancuran dunia, kehancuran manusia. Makanya kalau masih ada manusia yang mengatakan la ilaha illallah atau memiliki kesadaran tunggal, kesadaran Tuhan, kiamat itu jauh lagi. Tapi seumpama masih tidak ada yang mengatakan berarti mengatakan la ilaha illallah, berarti di alam semesta ini tidak ada lagi yang memiliki kesadaran Tuhan. Hancurlah ini alam semesta. Nah, nanti di situ Tuhan restart kembali tuh kayak HP itu. Tapi HP-nya tetap utuh, kehidupan tetap rata. Nah, buktinya sekarang kita akhir zaman banyak menemukan tentang bagaimana fosil-fosil yang modern, bagaimana tentang mesin-mesin yang modern yang pernah dipakai orang-orang terdahulu. Berarti kehidupan di dunia ini pernah dipakai orang-orang yang modern seperti kita sekarang. Makanya dikatakan waktu saatnya Allah artinya Tuhan ini menurunkan Adam di atas bumi, itu malaikat sudah tahu. Kenapa engkau menurunkan manusia ya Tuhanku? Berarti kehidupan yang lalu itu sudah ada. Kehidupan manusia yang lalu itu sudah ada sebelum Adam ini ada. Kenapa engkau menurunkan manusia ya Tuhanku? Sesungguhnya bukankah manusia itu akan merusak bumi ini? Seperti apa yang dilakukan yang kemarin-kemarin, kata malaikat. Lalu Allah menjawab, sesungguhnya apa yang aku tahu, engkau tidak tahu. Jadi saat kiamat, artinya dalam bahasa Amalia sahabat, saat kiamat, bagaimana orang-orang yang beriman hanya merasakan flu, tentang asap-asap, tentang artinya bagaimana kiamat itu terjadi. Ya. Di situ orang-orang yang beriman hanya merasakan kayak flu,
ya, tentang asap-asap kabut-kabut kiamat itu. Tapi bagaimana orang-orang yang kafir akan mengeluarkan cairan di telinganya? Memang benar, azab itu benar. Azab itu azab di dalam kubur itu benar. Sakaratul maut melotot, mengeluarkan cairan di telinganya, mengeluarkan najis di duburnya.